Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hukum Newton. Kita tahu bahwa suatu benda yang bergerak atau ilmu dalam fisika yang menyatakan suatu benda yang bergerak tanpa melihat gaya penyebabnya itu disebut dengan kinematika. Sedangkan ada ilmu yang namanya dinamika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda dan penyebabnya. Jadi sebagai penyebab gerak suatu benda yang disebut dengan gaya. Jadi di sini dalam dinamika kita melibatkan gaya. Juga misalnya dalam keseimbangan atau statika ya. Jadi dalam hal ini gaya adalah penyebab gerak translasi. Orang yang pertama itu meneliti tentang gaya ini adalah Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Isaac Newton ini adalah kelahiran dari Inggris ya. Newton itu memberikan hukumnya, hasil penemuannya yang terkenal yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan, ya, kecuali jika ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi benda akan diam atau bergerak lurus beraturan. Ya. Jika jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Ya. Jadi kalau ada gaya luar lain lagi. Di sini A sama dengan F total per M atau F total sama dengan M kali A. Jadi hukum tadi untuk hukum 1 Newton berarti sigma F-nya sama dengan 0 ya. Nah, sekarang hukum 2 Newton. Hukumnya Newton yang kedua menyatakan bahwa besar percepatan A yang dihasilkan oleh gaya dalam kurung F total yang bekerja pada sebuah benda adalah berbanding lurus dan searah dengan total gaya luar yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau A sama dengan F total dibagi dengan M, atau F total sama dengan M kali A. Konsekuensi dari hukum 2 Newton ini terhadap berat, maka berat sama dengan massa kali gravitasi. W sama dengan M kali G. Sedangkan hukum 3 Newton itu menyatakan aksi reaksi. Jika suatu gaya yang bekerja pada suatu benda memberikan gaya aksi, maka akan mendapat gaya reaksi yang besarnya sama tapi dengan arah yang berlawanan dari benda yang ditekan tadi, yang benda yang pertama tadi. Itu yang kita beri gaya. Benda diam pada bidang datar, di sini dia mempunyai berat sebesar M kali G, Mg. Nah, lantai yang dikenai gaya Mg ini, dia akan memberikan gaya lawan ke atas yang besarnya normal. Yang besarnya sebesar N. Besarnya normal ini sama dengan M kali G, tapi arahnya berlawanan. Sehingga dengan adanya begini, maka benda diam. Ya. Berarti antara gaya normal dan gaya beratnya adalah sama. Kita lihat di sini, sistem dan lingkungan. Sebuah kotak terletak di atas meja dengan berat W. Apakah gaya reaksi dari W? Ya. Kita lihat di sini. Berarti dia akan memberikan gaya dari W ini gaya reaksinya normal N. Ya. Yang membentuk pasangan aksi reaksi. Ini adalah sebuah gerobak ditarik oleh kuda. Misalnya ya, kuda memberikan gaya tarik pada gerobak sebagai reaksinya gerobak menarik kuda dengan gaya satu berlawan Allah. Akibatnya resultan gaya sama 0. Akan tetapi, mengapa gerobak bisa bergerak dari keadaan diam? Apakah ada yang salah dalam pikiran yang diuraikan tersebut?
silakan nanti dipikirkan ini kenapa dia bisa bergerak ya. Jadi kalau pertama di sini ada namanya gaya gesek ya, dan ada gaya. Kalau seandainya gaya geseknya lebih kecil daripada gaya yang diberikan, otomatis dia akan bergerak ya. Tapi kalau sebaliknya, maka tidak akan bergerak benda ini. Tapi kalau dia sudah bergerak, maka dia gesekan menjadi gesekan dinamis. Nanti akan kita bahas pada khusus gesekan dinamis ya. Dan di sini terjadilah hukum Newton 2 ya, di mana F sama dengan M kali A. Untuk pada bidang miring, di sini juga kita tetap untuk W-nya selalu ke bawah, sedangkan normalnya selalu tegak lurus dengan bidang ya. Normalnya selalu tegak lurus dengan bidang. Jadi kita bisa ngelihat arahnya aja. Juga pada bidang miring ini ya, maka nanti ada membentuk sudut misalnya ya. Maka kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Nanti minggu berikutnya akan kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.